Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua lur tanpa terkecuali. Kembali bersua dengan saya Udin MSU, salah satu anggota keluarga Stigma Studi Intelijensi Manusia. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sinau ataupun belajar sinau bareng dalam agenda sinau olah pikir, yakni agenda pembelajaran logika. Tujuan daripada agenda sinau olah pikir itu sendiri adalah upaya untuk mengimplementasikan tagline Stigma, yakni jernih berpikir, bijak bertindak. Agar kita mempunyai kejernihan dalam berpikir, salah satu caranya ataupun upayanya yakni dengan mempelajari logika. Dengan logika, setidaknya kita berupaya untuk mendayagunakan akal secara maksimal sehingga manfaatnya minimal kita tidak mudah terbelenggu oleh nafsu angkara yang pertama, yang kedua terintervensi ataupun mudah dipengaruhi oleh keadaan di luar diri kita seperti lingkungan, informasi, media, ataupun dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang punya kepentingan dan tujuan yang tidak baik. Nah, pada kesempatan kali ini, sinau olah pikir kita yang akan kita pelajari yakni membahas mengenai hubungan kata dengan logika. Hubungan kata dengan logika itu sendiri berjalin begitu erat karena mempunyai timbal balik yang sama. Sebab apa? Sebab kata tanpa logika itu tidak akan punya makna. Karena banyak orang berkata tapi apa yang dikatakan itu tidak tertata, dan bahkan seringkali kata yang diproduksi itu malah menyesatkan seperti informasi hoax dan lain-lain. Nah, jika logika tanpa kata itu juga agak susah dan tidak mungkin dan akan terasa konyol. Karena apa? Karena bagaimana jika kita mendefinisikan, berargumentasi, berpendapat tanpa kata-kata. Nah, oleh karenanya kata yang akan kita pelajari itu selaras ataupun sejalan dengan tujuan belajar logika. Ini bagaimana menggunakan kata secermat mungkin, setepat mungkin agar dapat membantu kita dalam mendefinisikan, mengartikan suatu objek ataupun menyusun suatu argumentasi atau pernyataan dan juga pendapat. Hubungan kata dan logika, pada kesempatan kali ini saya sudah membuat bagannya. Silakan dulur-dulur lihat ataupun teman-teman lihat ya. Saya membagi 3 bagian dalam garis besar. Pertama, pengertian kata yang A, yang kedua atau yang B, kata sebagai subjek atau predikat term, dan yang ketiga ataupun yang C itu mengenai konotasi dan denotasi serta batas-batasnya. Ya. Nah, pertama atau yang A, saya akan menjelaskan pengertian kata. Ya, bagannya memang saya buat dengan karakter SpongeBob agar terkesan tidak terlalu serius. Oh iya, disclaimer ya. Pertama, saya di sini tidak menjadi seorang pemateri ataupun pengkaji karena posisi saya juga sama dengan dulur-dulur, ya ini seorang pembelajar, seorang yang menghasrati ilmu untuk terus berbenah diri sebagaimana dalam salah satu misi Stigma, yaitu agar tiap-tiap individu ataupun anggotanya selalu mau bergulat ataupun bergelut dengan diri sendirinya agar mau mengenal diri dan lebih mengerti arti hidup dan orientasi kemana ia harus menjalani hidup. Ya, kembali lagi pengertian kata atau beragam pengertian kata. Pertama, pengertian kata. Pada poin pertama itu ada kata positif, kata negatif, dan kata privatif. Kata positif itu mengartikan bahwa dalam satu kata tersebut menegaskan adanya sesuatu ataupun eksistensi. Maka contoh katanya itu seperti kaya. Kaya mengartikan punya harta, ya kan? Terus gemuk mengartikan punya daging, pintar mengartikan punya ilmu, pasangan mengartikan punya pacar mengartikan punya pacar. Ya enggak mesti, bisa jadi pasangan itu mengerti pacar itu mengartikan punya
selingkuhan, orang ketiga, cem-ceman, dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi juga pasangan sejati. Ya, terus kata negatif itu mempunyai arti penegasian. Maksudnya kata yang selalu diawali dengan kata tidak, bukan, non, ataupun bukan, tidak kaya, tidak miskin, tidak gemuk, tidak cantik, tidak tampan. Dan yang terakhir ataupun pada poin pertama ini yakni kata privatif. Kata privatif ini berlawanan dengan kata positif. Jika kata positif itu mengartikan penegasan terhadap sesuatu, maka kata privatif ini menegaskan tidak adanya sesuatu. Contohnya, miskin itu tidak punya harta, bodoh itu tidak punya ilmu, terus jomblo pasti tidak punya pasangan. Selanjutnya, terkadang ada pemahaman yang salah di ranah sosial atau maksudnya di masyarakat ataupun pemahaman orang pada umumnya. Seringkali mengartikan kata negatif itu sama dengan kata privatif, padahal tidak demikian. Contoh, tidak kaya itu belum tentu miskin, tidak gemuk belum tentu kurus. Bisa jadi tidak kaya itu orang yang punya dalam taraf ekonomi cukup ataupun mampu menghidupi keseharian. Nah, kalau tidak gemuk belum tentu kurus. Bisa jadi tidak gemuk itu belum sampai pada taraf kurus ya. Nah, kalau kita amati sebenarnya memang pada keadaan tertentu ada kata yang negatif juga bersamaan punya kata privatif. Contohnya mati itu pasti tidak hidup, kata privatifnya mati, dan kata negatifnya tidak hidup. Tidak lulus itu kata negatifnya, dan kata privatifnya pasti gagal. Terus jomblo itu kata privatif, kata negatifnya tidak punya pasangan, ya kan, jelas sekali itu. Pada poin kedua, ada kata universal, ada kata partikular, ada kata singular, dan ada kata kolektif. Kata universal itu mengartikan bahwa ia mencakup kata yang sejenis dan juga mengikat kata-kata di bawahnya. Contoh, kata masjid, kata musola, kata mobil, kata rumah. Kata masjid, apapun jenis masjidnya, masjid di rumahmu, masjid di rumahku, masjid Ampel, masjid Al-Irsyad, masjid Cenho, musola Darussalam, musola Al-Fatih, musola Baitul Hikmah, dan lain-lain. Itu semua tercakup karena jenisnya musola. Begitu juga dengan rumahmu, rumahku, rumah temanmu, rumah Andre, rumah Dina, rumah Cinta, dan rumah-rumah lainnya. Nah, kalau kata partikular itu kata yang mengikat satu objek di bawahnya tapi tidak secara keseluruhan. Maksudnya seperti ini contohnya, rumah ya, kalau masuk dalam kata partikular beberapa rumah, manusia dalam kata partikular beberapa manusia, sebagian manusia, masyarakat, kata partikularnya sebagian masyarakat. Nah, kalau kata singular itu lawan kata daripada kata universal. Kalau kata universal itu mencakup atau mengikat seluruh kata jenis di bawahnya, kata singular tidak demikian. Kata singular itu hanya mengidentikan pada satu jenis objek saja yang biasanya diwakili nama identitas atau nama unik. Contoh, Presiden Pusat Stigma ya pasti Mas Irfan. Terus Jombang, Surabaya, Jogja, pasti kota itu saja dan orang langsung mengerti. Terus kalau nama diri itu bisa jadi Roni, Iyas, Dewa, dan lain-lainnya. Nah, kalau kata kolektif itu mengikat tapi dalam garis besar adanya kesamaan fungsi ataupun tujuan. Dia tidak mengikat tiap individunya. Berbeda dengan kata universal. Misalkan pusat stigma, suatu komunitas pemikiran dan kebudayaan atau suatu komunitas filsafat lah dan komunitas kreatif. Nah, ia hanya mengikat kelompok dalam kesatuan
pusat stigma, tidak mengikat tiap-tiap kelompoknya. Jadi jelas ya, yang diikat adalah dalam satu kesamaan itu sendiri, bukan dalam tiap-tiap individunya. Karena acuannya kan kolektif. Arti daripada kolektif kan bersama dalam suatu kelompok kolektif. Nah, poin ketiga yakni univoc, equivoc, analog, dan ambigu. Kalau univoc itu arti katanya jelas, hanya pada satu kata. Contohnya sepeda motor, handphone, topi, pakaian, kan jelas. Kalau equivoc itu kata yang mempunyai lebih daripada satu makna. Contohnya seperti apa? Bunga. Bunga bisa diartikan bunga bank, bunga desa, atau artinya bunga desa itu perempuan tercantik di satu desa tersebut. Terus bisa diartikan juga kalau bunga bank itu kelipatan atas denda atau apa kayak bunga ya. Terus kemudian contoh lainnya seperti bulan. Bulan itu bisa diartikan satu objek benda yang ada di langit. Kalau malam ia muncul, itu pengertian bulan secara remeh-temeh saya. Bulan juga bisa diartikan masa kehamilan seseorang. Bulan bisa juga diartikan kalau dalam Surabaya itu terang bulan, suatu jajan, suatu jenis makanan. Nah, kalau kata analog itu sebenarnya kata yang menjadikan satu bentuk perumpamaan. Kata yang mempunyai perbedaan dengan kata aslinya. Contohnya ladang basah, kalimatnya seperti ini. Para politikus itu berebutan untuk mendapatkan proyek ladang basah tersebut. Maksudnya proyek tempatnya banyak uang, tempat uang banyak itu ya. Terus para anggota DPR sedang merebutkan kursi, maksudnya merebutkan kekuasaan ya, bukan kursi kayu atau kursi yang dibuat tempat duduk semata. Nah, kalau kata ambigu itu mempunyai makna yang berbeda dengan equivoc, walaupun dia mempunyai kata yang lebih daripada satu makna, tapi ini lebih pada ketidakjelasan. Seperti contoh ya, kata demokrasi, kata filsafat, kata HAM, dan lain-lain. Demokrasi menurut Indonesia berbeda dengan demokrasi menurut Amerika. Filsafat menurut Islam berbeda dengan filsafat menurut Barat, ya kan? Dan hal lainnya yang terkadang ataupun seringkali itu diperdebatkan dan tidak mempunyai titik temu. Karena dalam logika itu sendiri, hal yang paling utama ketika kita berdiskusi adalah menyamakan definisinya. Kalau tidak, diskusi yang dilakukan atau dialog kritis yang dilakukan pasti berujung pada debat kusir tanpa tujuan yang mengantarkan seseorang pada kejernihan berpikir ataupun keluasan pengetahuan yang didapati. Nah, pada poin keempat ada kata konkret dan kata abstrak. Kalau kata konkret adalah kata yang jelas dan nampak, sedangkan kata abstrak adalah kata yang mengandung kata sifat. Nah, kalau kata konkret ini maksudnya kata yang nampak atau kata yang punya eksistensi, itu seperti rumah, mobil, terus perempuan, terus bisa buku, bisa kitab, terus bisa laptop dan lain-lain ya. Terus kalau kata abstrak itu kata yang dia mengacu pada sifat, keadaan, ataupun kata yang dilepas daripada objek seperti kekelelahan, kebahagiaan, kegalauan, kedilematisan, kepiluan, kepedihan, dan kata-kata yang lainnya. Nah, pada poin kelima, kata mutlak dan relatif. Kalau kata mutlak itu kata yang bisa dipahami, kata yang berdiri sendiri tanpa perlu ada bantuan kata yang menghubungkan. Ya sama sebenarnya, tidak jauh beda dengan kata konkret ya. Kata buku, rumah, kuda, kambing, embek, wedhus, sapi, dan lain sebagainya. Tapi kalau kata relatif itu maksudnya kata yang walaupun ia berdiri sendiri, tapi kalau dipahami kadang tidak jelas. Contohnya ayah, pemimpin, terus suami, istri, pacar gitu kan.
Contoh, ini suaminya siapa, ini istrinya siapa, ini pacarnya siapa. Pacar pun harus jelas identitasnya, kalau enggak bahaya. Karena pacar ini tidak kenal teman, bisa jadi dikena tikung loh ya. Tikung bos. Ya, terus yang terakhir, ya ini kata bermakna dan tak bermakna. Secara sederhana, kata bermakna tak bermakna ini adalah kata yang mencakup konotasi dan denotasi lah. Kata dikatakan punya konotasi apabila ia mempunyai pengertian terhadap objek tertentu. Contoh, kata manusia itu kan konotasinya secara mudah itu spesial yang sudah dihadirkan jenis dan pembedanya. Contoh, manusia itu kan, manusia itu spesialnya, jenisnya binatang, pembedanya berpikir, maka manusia adalah binatang atau hewan yang berpikir, al hayawan natik gitu ya. Nah, manusia itu dikatakan konotasinya dan denotasinya, cakupannya itu bisa mengacu pada nama orang, ras tertentu dan lain sejenisnya. Contohnya, konotasi manusia bisa dipahami sebagai mafhum, dan kalau denotasi bisa dipahami sebagai maksudnya atau cakupan ya. Ya tadi itu seperti kalau manusia cakupannya apa, individu misalkan, Rina, Erna, Dina, Irfan, Romi, Roni dan lain sejenisnya. Dan itu dapat dikatakan kata bermakna karena dia mempunyai konotasi dan denotasi. Nah, kalau kata yang tidak bermakna adalah kata yang cuma punya konotasi atau kata yang tidak punya keduanya. Nah, contohnya kuda lumping. Terus selain kuda lumping itu juga bisa dikatakan Nyi Roro Kidul, Gatot Kaca dan lain-lain yang konotasi atau pemahamannya kita tahu, tapi kita tidak tahu cakupannya yang mana. Jadi jelas ya. Tapi jangan dipahami secara sempit bahwa kata konotasi itu adalah satu objek yang nampak, karena bisa jadi kata konotasi itu juga seperti Tuhan, malaikat yang bisa yang kita dapat kalau bisa dikatakan ada definisinya dan juga ada denotasinya. Setelah kita membahas pengertian kata, beragam pengertian kata yang terdiri daripada 6 pengertian kata tadi secara beragam, maka kita melanjutkan term atau kata sebagai subjek atau predikat. Dalam hal ini, kata sebagai subjek atau predikat ini dikenal dengan dalam istilah Arab al-Qulia al-Hamsah. Maksudnya apa? Yaitu kelima universal yang terdiri dari genus, diferensial, spesial, propria, dan asistensia. Genus itu artinya jenis, diferensial artinya sifat pembeda, spesial artinya kelas, propria artinya sifat khusus, asistensia artinya sifat umum. Genus ataupun jenis adalah satu objek ya, satu kata yang mengacu pada satu objek yang mempunyai perbedaan tapi ada ikatan yang sama. Contohnya kera, monyet, manusia, sapi itu kan beda-beda objeknya tapi mempunyai kesamaan jenis atau kesamaan sifat. Ini apa? Binatang itu kan. Maka manusia, kera, sapi dan lain sebagainya termasuk jenis binatang. Diferensial adalah sifat pembedanya ya, perbedaan daripada objek tiap-tiap tadi seperti manusia, kera, monyet. Apa perbedaan manusia dengan yang lainnya? Manusia adalah binatang atau hewan yang berpikir, dan dikatakan spesial itu apabila dia sudah digolongkan dalam satu kelas. Contohnya jenisnya binatang, diferensialnya berpikir, maka dia masuk manusia, itu spesialnya. Kalau propria atau sifat khusus atau al-khosa itu akibat daripada spesial. Manusia, kalau manusia akibatnya karena dia hewan yang berpikir, maka dia bisa berbudaya, bisa melakukan rekayasa sosial, bisa membangun satu bentuk negara dan lain sebagainya. Kalau asistensia atau sifat umum atau al-a'rad itu jauh atau kebalikan daripada sifat khusus. Misalkan manusia walaupun dia berpikir, sifat umumnya ya dia bisa buang air, bisa makan seperti hewan umumnya dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah kita membahas poin A mengenai beragam pengertian kata yang terdiri dari 6 kata, yang B
mengenai term atau kata sebagai subjek dan atau predikat yang terdiri daripada 5 yang juga dikenal dengan al-kulliyah al-khamsah. Yang terakhir mengenai batas konotasi dan denotasi, atau kalau teman-teman lihat belakangnya itu SpongeBob sedang bersantai ria, judulnya konotasi dan denotasi serta batas-batasnya. Kita tadi sudah menyinggung batas konotasi. Kita tadi sudah menyinggung pemahaman konotasi maupun denotasi. Jadi di sini saya hanya menambahkan sedikit saja bahwa rumus daripada batas konotasi itu sama sebenarnya dengan denotasi, yaitu spesies yang sudah dihadirkan jenis dan pembedanya. Dan rumusnya kalau di denotasi itu ada rumus perbandingan terbalik. Maksudnya apa? Jadi acuannya batas konotasi dan denotasi itu ya spesies itu kelasnya atau nauknya itu. Nah, contohnya seperti ini. Semakin luas konotasinya maka semakin sempit denotasinya. Semakin sempit konotasinya maka semakin luas denotasinya. Jelas kan? Semakin bertambah konotasinya, semakin sempit denotasinya. Semakin bertambah konotasinya, semakin berkurang denotasinya. Semakin berkurang konotasinya, semakin berkurang denotasinya. Contohnya mobil. Kalau kita paham, konotasi mobil adalah transportasi yang beroda 4 yang berjalan di darat, itu mobil ya. Tapi kalau konotasinya ditambahi, mobil Alphard, mobil R3, karena konotasinya bertambah pasti cakupannya juga sempit. Oh, mobil R3 itu adalah mobil beroda 4 yang dapat dikendarai di darat yang dikeluarkan oleh produk Suzuki, seperti itu. Nah, dikatakan rumus perbandingan terbalik itu maksudnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, tapi tetap ya acuannya konotasi. Pertama, bahwa kata atau termnya itu tidak boleh kata atau term tunggal, karena percuma walaupun dibolak-balik tetap saja yang kalau kita pahami dalam berbagai pengertian kata, dia termasuk pengertian kata yang sifatnya singular lah ya, kata yang sifatnya identik atau unik. Yang kedua, mengenai kata yang mengacu pada sifat khusus, walaupun dibolak-balik juga sama. Contohnya manusia berbudaya, walaupun ditambah sebagaimana apapun, manusia berbudaya, manusia beragama, manusia itu sendiri secara pemahamannya dan tidak akan merubah konotasinya. Nah, yang ketiga adalah mengenai prinsip bahwa berkurang atau bertambahnya denotasi itu hanya mengacu pada konotasi. Jadi jika denotasinya berkurang bertambah, konotasinya tetap acuannya pada denotasi. Misalkan penduduk Surabaya bertambah, walaupun penduduk warga Surabaya bertambah, tetap saja bahwa pemahaman atau pengertian mengenai manusia ya tetap hewan yang berpikir. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir maksud saya mengenai perbandingan itu tidak akan terjadi apabila kata atau termnya itu tidak mempunyai subdivision, dan harusnya perbandingan itu terjadi pada syarat keempat ini apabila term universal itu mempunyai division atau subdivision atau turunan gitu ya. Kiranya saya mohon maaf atau kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang ketika menjelaskan tidak jelas, dan saudara atau teman-teman bisa bertanya di kolom komentar dan juga bisa bersilaturahmi atau mampir di blog Stigma Pustaka. Kami mohon maaf dan pamit undur diri. Salam sejahtera, salam waras akal budi, jernih berpikir, bijak bertindak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.